Sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari kitab Pengkhotbah 2 ayat 4-11. Begini firman Tuhan. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur, aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku lubang-lubang untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu, hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jeripayahku. Itulah buah segala jeripayahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jeripayah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kesia-siaan inilah yang menjadi isi pengajaran kitab Pengkhotbah. Yang dalam bahasa Ibrani, kesia-siaan itu disebutkan dengan hevel, artinya uap, asap atau hampa. Jadi semua yang terjadi di bawah matahari ini bersifat sementara seperti uap atau seperti asap, tidak ada yang menetap. Semua adalah kesia-siaan ataupun kehampaan. Saya pernah melihat sebuah peristiwa tentang kehampaan atau kesia-siaan yang terjadi di bawah matahari. Ada seorang ibu yang sudah janda, punya seorang anak laki-laki. Dia termasuk orang yang sangat sederhana, bekerja sebagai peladang di ladang yang tidak luas. Ia berencana membangun rumah, sebab selama ini ia tinggal di rumah kontrakan. Memang ia punya tabungan yang sebenarnya cukup untuk membangun rumah impiannya. Tapi karena ia tak ingin uangnya habis membangun rumah, ia mengambil sendiri batu dan pasir dari sungai yang tidak begitu jauh dari rumahnya, dengan harapan rumahnya dapat selesai dengan modal yang seirit mungkin dan tidak perlu menghabiskan uang tabungannya, sebab ia berharap uang itu akan menjadi tabungan masa tuanya nanti. Karena terlalu bekerja keras dan sangat menghemat uang, ia juga tidak makan makanan yang sehat. Akhirnya ia pun jatuh sakit. Perutnya membesar, tubuhnya menjadi kurus. Ia mati, meninggalkan rumah dan sisa tabungannya. Ibu ini tidak sempat menikmati rumah barunya, dan ajal sudah keburu menjemputnya. Inilah kesia-siaan. Mungkin kita berpikir ibu ini kurang berhikmat atau kurang percaya kepada Tuhan, sebab ia bekerja terlalu berlebihan dan berhemat sedemikian rupa sehingga ia mengalami kesia-siaan hidup. Namun ternyata kesia-siaan bukan hanya dialami oleh orang-orang yang kekurangan harta atau orang-orang yang kurang berhikmat seperti ibu itu. Tapi orang kaya juga mengalami hal yang sama. Seperti yang dituliskan oleh pengkhotbah katanya, ia melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan rumah baginya, menanami kebun-kebun anggur, membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, mempunyai banyak sapi dan kambing domba melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem. Ia mengumpulkan baginya emas serta memiliki banyak gundik menyenangkan hatinya. Dan yang terpenting, hikmat ada padanya. Tetapi katanya, semua adalah kesia-siaan. Jadi, baik orang yang miskin, orang yang sederhana, ataupun orang yang kaya, dan orang yang mempunyai kesempatan menikmati kesenangan dunia, pada akhirnya semua akan berkata,
semuanya adalah kesia-siaan. Jadi kalau begitu, apa yang harus dilakukan di bawah matahari ini? Pengkhotbah menuliskan begini, makanlah rotimu dengan sukaria, dan minumlah anggurmu dengan senang hati. Biarlah selalu putih pakaianmu, dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Dan nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia. Karena itulah bahagianmu dalam hidup dan usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Ini mengisyaratkan hidup harus dinikmati, namun tetap sadar bahwa semua itu adalah sia-sia. Jangan menunda-nunda membeli makanan dan minuman yang seharusnya dimakan dan diminum hanya karena ingin mengumpulkan harta, atau menunda membeli baju baru karena harus menabung untuk masa depan, atau tidak merawat diri supaya uang tidak habis, sebab kita tidak tahu apa yang terjadi di hari esok. Jika ada orang yang berkelimpahan, banyak hartanya, ada hikmatnya, dan punya kesempatan menikmati kesenangan yang ada tanpa kendala keuangan, ingatlah bahwa semua itu juga sifatnya hanya sementara seperti uap. Manusia tidak bisa mengendalikan masa depannya ataupun hidupnya dengan harta yang ia punya. Dan nasib malang bisa juga menderpa siapa saja, termasuk orang yang punya harta banyak dan orang yang tidak punya harta banyak. Dalam Pengkhotbah 9 juga disebutkan begini, sesungguhnya semuanya ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka baik kasih maupun kebencian ada di tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Segala sesuatu sama bagi sekalian. Nasib orang sama, baik orang fasik maupun orang benar, orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang baik, begitu pula orang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut bersumpah. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari, bahwa nasib semua orang adalah sama. Itu pun kesia-siaan. Kalau begitu, untuk apa berbuat baik? Kalau semua adalah kesia-siaan, dan kalau nasib semua orang adalah sama, nasib orang jahat dan nasib orang baik, ketahuilah, tidak untuk selamanya kita ada di dunia yang mengalami kesia-siaan ini. Tetapi kita akan pergi ke tempat di mana tidak ada lagi ditemui kesia-siaan. Tempat itu sudah dipersiapkan Tuhan Yesus Kristus untuk setiap orang yang percaya kepadanya, yang takut kepada Tuhan dan yang patuh kepada perintah-perintah Allah. Seperti disimpulkan pengkhotbah dalam pengamatannya, takutlah kepada Allah dan patuhlah kepada perintah-perintahnya, sebab setiap perbuatan akan dibawa ke pengadilan Allah yang berlaku untuk segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi tetaplah berbuat baik dan jangan habiskan waktu dan tenaga untuk mendapatkan kesenangan yang sia-sia di bawah matahari. Tapi pikirkanlah dan carilah kesenangan yang kekal, kemana kita akan pergi. Amin.